Nah, mungkin kita jawab yang ini dulu nih. Ya. Bila ada permintaan dari customer untuk jadi reseller, apakah baiknya tetap dengan branding kami? Artinya brandingnya ngotot lah. Kalau branding saya A, mesti A. Kalau brandingnya Bu Sarah, mesti Bu Sarah gitu. Atau kalau dia minta polos, boleh kasih polos. Ya. Karena katanya harga yang ditawarkan sudah termasuk ekonomis dibanding sejenis di pasar. Mohon sarannya gimana nih? Ini dilema ya. Jadi bayangan saya rekan kita ini, dia bikin produk, enak lah, dan harganya sangat murah. Kemudian ada yang mau jadi resellernya dia, kan kira-kira gitu. Apakah dia pakai merek teman kita ini atau teman kita ini ngasih ke reseller dengan merek polos sehingga reseller itu yang bisa rebranding, katakan gitu ya. Jadi ini saya jawab dulu ini boleh ya gini. Kalau brand itu kan suatu konsekuensi ya. Ketika saya punya brand, katakan Bu Sarah punya brand, dia kasih Sarah Baget atau Tito lah, kasih brand atau brand apapun itulah ya. Ketika kita mau bangun reseller, distribusi, kan itu pasti ada dua cara. Pertama kita lepas kepada reseller itu, silakan dia mau jual berapa, terserah dia. Karena kita taunya jual ke reseller, reseller itu yang lebih paham konsumennya main di mana. Ya, atau kita jual dengan harga tertentu, kita kasih diskon, reseller mesti jual harga yang sudah kita tetapkan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena ketika kita memiliki reseller, pertanyaan yang paling penting, kalau memang tetap brand kita mesti tetap dipaksakan eksis dan reseller mesti memakai brand kita, apakah kita juga tetap berjualan kepada pembeli akhir? Karena kasihan reseller kita kan. Kalau kita jual ke reseller 1.000 juga pasti akan terjadi konflik. Reseller kita nggak bisa ngambil keuntungan. Sebaliknya kalau reseller kita ngambil keuntungan sementara kita jualnya juga hanya 1.050 perak katakanlah atau 1.100. Artinya kan kita cuma memberikan space kepada reseller kita untuk mengambil keuntungan 100. Karena sekarang zamannya online, orang bisa mengecek demikian mudahnya gitu katakanlah ya. Nah, jadi ini jadi satu pertimbangan. Tapi kalau kita menjual tanpa merek kepada reseller, ada nggak yang seperti itu? Ada, dan besar ya. Ada resiko kita mengatakan bahwa, kalau gitu saya yang produksi, merek saya nggak dikenal. Malahan reseller saya, nanti dia dikenal. Tapi ada nggak? Ada. Saya tahu ada satu produk yang namanya produk dimsum. Itu dia, atau produk roti, ada juga. Mereka produksi secara besar-besaran, dan dia emang mensuplai selama ini kepada hotel, pada restoran besar ya, dan mereka jual juga kepada reseller-reseller lainnya. Reseller itu mau buka restoran boleh, mau dijual didistribusikan lagi juga boleh. Nah itu dia nggak pakai merek. Silakan Anda mereki sendiri, karena mereka juga tidak pernah menjual secara eceran dan mereka juga selama ini tidak pernah menjual langsung ke pembeli 1-2 biji. Mereka selalu jual minimum 100 dus, 100 box minimum. Nah, jadi cara manakah yang harus ditempuh? Tergantung masing-masing. Nggak ada cara yang paling tepat, tergantung daripada Anda. Kalau Anda memang benar-benar ingin meluaskan jaringan, mungkin bisa menjual polosan, ya, sehingga reseller akan memereki dengan merek reseller, mereka yang akan mengatur harga jualnya berapa, mereka bahkan mungkin mengatur kemasan, dibeli kemasan kita satu kemasan, mungkin sama mereka packing ulangnya menjadi 2, menjadi lebih kecil. Mereka repacking, mereka rebranding, ya. Nah, tapi juga ingat bahwa dengan kondisi seperti ini, mereka juga akan mati-matian mempromosikan karena itu branding mereka, itu keuntungan kita, sehingga kita bisa berharapan menjual dengan volume lebih besar. Tapi kalau branding kita, ingat, reseller nggak akan mungkin mau bayar sosmed, nggak akan mungkin mau bayar orang, endorser dan lainnya untuk mempromosikan merek kita. Jadi tergantung mana yang akan kita pilih, tergantung produknya, tergantung kepercayaan diri kita, tergantung juga kita apakah mau memakai reseller semuanya atau kita ada mau jual langsung juga. Nah, ini tergantung kondisinya. Kira-kira itu gambarannya. Mungkin Pak Min bisa melengkapi. Baik. Kalau lihat pertanyaan-pertanyaan tadi, saya lebih gini dulu. Kita punya idealisme bisnis itu apa sih? Ya, kalau idealismenya, karena idealisme itu kan ibaratnya tuh ngerucut, najem. Jadi idealisme itu akan berjalan, akan bisa kita capai ketika situasi dan lingkungan itu ideal.
Gitu kan? Nah, ketika situasi lingkungan dan kemampuan kita tidak ideal, maka jangan ngomong idealisme deh. Gitu. Ya, itu poin pertama. Nah, tujuan bisnis kita adalah profit. Ujung-ujungnya begitulah tujuan bisnis kita. Nah, ketika kita profit, tinggal ditimbang-timbang aja. Kalau kita punya branding sendiri, untungnya berapa, dengan jangka waktu 1, 2, 3 tahun punya untung berapa. Ketika kita bermain dengan private label, bahasanya itu private label, merek mereka, atau OEM, bahasa canggihnya OEM, untung kita berapa? Turnover kita berapa? Mana yang mau dipilih? Jadi, dua-duanya ada plus, dua-duanya ada minus. Dua-duanya ada plus, dua-duanya ada minus ya. Jadi itu satu poin. Kedua juga, bisa saja kita bicara paralel kok. Ya, dengan kalau bicara Awan brand, merek kita ya kita punya harga sini. Kalau reseller, kita juga punya harga berbeda. Kenapa berbeda? Karena banyak sekali pelaku UKM tuh mentalnya tuh kan selalu ingin mental end user. Saya jual ke konsumen akhir karena cuannya lebih bagus. Tapi kalau jual ke reseller, pasti untungnya berkurang. Nah, ini kadang-kadang banyak nggak rela nih. Buat kami sebagai pelaku bisnis atau sebagai konsultan, ujung-ujungnya adalah kalau saya jual sendiri untung 5 juta, jual reseller, untungnya mungkin sedikit, prosentasenya tinggal separuh, tapi saya dapatkan profit 10 juta. Kita mau pilih mana? Nah, gitu loh. Nah, ya buat Pak Henry silahkan nanti menjadi dikaji. Saya sih bilang silahkan bedakan aja. Tapi kalau reseller umumnya lah ya, reseller bergedang di food, Anda harus kasih 20% tuh mestilah. Di bawah 20% nggak ada semangat lah. Karena apa? Bisnisnya bukan bulky kok. Ya, bisnisnya nggak bulky amat, apalagi masuk UKM gitu ya. Jadi 20%. Pengen dapat 2 juta aja kan mesti omset 10 juta. Omset 10 juta itu kan nggak gampang gitu loh. Ya, gue baru dapat 2 juta. Nah, ini artinya semangat berbagi perlu. Kemudian gini loh, kedua juga, kita juga nggak tahu reseller ini punya pelanggannya sejauh mana. Karena contoh, jangankan barang yang relatif harga middle atau harga murah ya. Saya yang harga premium, saya punya kan produk harga minimum. Berarti pelanggan saya kan sempit. Masih ada beberapa teman yang menjadi perantara, masih bisa naikin kok harga saya. Padahal saya sudah bermain di premium gitu. Artinya apa? Saya punya pelanggan atau saya punya jangkauan tidak bisa saya jangkau kecuali melalui mereka. Artinya apa? Ya, artinya mereka punya channel sendiri. Nah, channel mereka ini yang kita appreciate, channel mereka inilah lelahnya kita perlu bayar. Kira-kira begitulah. Ya, oke, baik, makasih. Ya. Kalau boleh saya tambahkan, memang tergantung sama seperti Pak Min ya. Bicaranya boleh dikatakan paralel, tapi dilihat dari visi misinya kita, si penjual, apakah mau jadi reseller atau mau branding. Kalau reseller itu kan jika kita memang menginginkan big value ya, nilai besar, untung besar yang tadi Pak Min bilang, tapi banyak, tapi untungnya jadi banyak. Yaitu biasanya produk-produk yang diproduksi sendiri gitu, dengan mesin kah, dengan apakah, itu seperti itu bisa keluarkan reseller. Jadi makin banyak dia jual, cari money-nya aja lah kalau boleh dikatakan gitu. Nah kalau yang mau branding, ya branding bisa juga menjadi big value, tapi caranya bukan dikeluarkan dengan reseller, tetap nama pakai, keluarkannya dengan franchise kan begitu. Jadi tinggal pilih yang mana nih, mau reseller aja atau dengan branding tapi franchise, sama-sama punya added value, punya banyak value, tapi cara pemasarannya berbeda, namanya tetap berjalan gitu ya.